Ya, jadi banyak orang mendengar kasih karunia ini secara asumsi. Bahkan berkata begini, iya saya ngerti. Ya, dia merasa posisi dia cukup bijaksana atau cukup tinggi, saya mengerti. Tetapi bagaimana anak muda misalnya, atau orang lain? Ya itu hanya posisi diri ya, secara otomatis kadang-kadang manusia begitu. Nah, apa yang saya alami, saya hanya melihat anak saya itu ternyata berkuliah dengan baik. Singkatnya begitu. IPK-nya hampir 4 dan setiap semester. Tidak on off. Dan saya cuma melihat dia secure. Memiliki rasa aman. Ya, shalom semuanya. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan kumpulkan kita lagi dalam perjalanan kita untuk membaca buku Unmerited Favor, kemurahan yang tidak layak kita terima, sampai di bab yang ke-11 dengan judul merubah atau transforming, ya bahasa Inggrisnya transforming, mentransformasi generasi berikutnya. Jadi ini yang seringkali mungkin yang menjadi pertanyaan atau keraguan beberapa pendeta atau hamba Tuhan mengenai bagaimana generasi berikutnya atau anak-anak, ya kita sebut aja ada anak-anak muda, apakah bisa menerima kasih karunia, apakah kasih karunia ini beracun, ya, karena dikatakan, ya di bab sebelumnya dikatakan disempurnakan, ya itu luar biasa sekali. Mungkin kedengarannya too good to be true, ya memang Injil Gospel itu too good to be true. Tapi apakah beracun? Bagaimana anak-anak kita dapat menerima atau malah keracunan gitu? Ya saya mulai dengan dua kesaksian pribadi aja dulu ya. Yang pertama, ketika anak saya masuk kuliah, yang pertama saya bicara dengan Pak Rektor, kebetulan ya kenal memang seorang pendeta, dan saya menceritakan kasih karunia. Berarti anak saya kan masih remaja ya, baru lulus SMA. Setelah diberitakan kasih karunia yang adalah supply Tuhan Yesus yang sudah selesai, lengkap, sudah terlaksana, segala dosa diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya, dan bisa disimpulkan dalam satu kalimat, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Singkat cerita, Pak Rektor terima pesan kasih karunia. Tapi kemudian dia bertanya begini, Pak Melki, di belakang saya ada ribuan mahasiswa, anak-anak muda. Saya mengerti saya paham apa yang disampaikan. Tapi apakah anak-anak muda di belakang saya yang ribuan ini nggak menjadi rusak? Kira-kira gitulah ya bahasanya, saya kurang tahu, kurang lupa lah tepatnya. Dengan berita yang seperti ini.
Ya singkat cerita, saya hanya katakan sama beliau, ini anak saya katakan dia sekali anak tetap anak, dia anak Bapak, segala dosanya sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya, keselamatannya kekal, tidak bisa hilang di dalam Yesus. Ya saya cuma jawab, ya kita lihat aja apa yang terjadi. Ya dengan begitu saya juga bukan hanya berteori, ya, tetapi juga baik pertama-tama menerima kasih karunia yang tidak terbatas atau superabound ini secara pribadi dengan istri saya, dan saya juga menyampaikan kepada anak-anak saya tanpa reserve, ya artinya dengan sepenuhnya. Ya singkat cerita saya melihat anak saya tidak seperti apa yang diasumsikan. Ya jadi banyak orang mendengar kasih karunia ini secara asumsi. Bahkan berkata begini, iya saya ngerti. Ya dia merasa posisi dia cukup bijaksana atau cukup tinggi, saya mengerti. Tetapi bagaimana anak muda misalnya atau orang lain? Ya itu hanya posisi diri ya, secara otomatis kadang-kadang manusia begitu. Apa yang saya alami, saya hanya melihat anak saya itu ternyata berkuliah dengan baik. Singkatnya begitu. IPK-nya hampir 4 dan setiap semester. Tidak on off. Dan saya cuma melihat dia secure. Memiliki rasa aman. Dan itu bukan berarti berbuahkan seperti yang diasumsikan. Malas kuliah, tidak dengerin pelajaran, malas-malas, asal-asal. Saya tidak melihat hal itu. Ya anak Pamelki, mungkin orang bilang begitu ya. Artinya bisa aja orang dengan cepat mengasumsikan hal yang lain. Tapi enggak. Suatu ketika di semester-semester yang sudah banyak, pemilik yayasan berkata, siapa yang di sini kira-kira ya IPK-nya yang 3,8 lebih, ya artinya yang cum laude lah. Dari mahasiswa yang ada, yang dikumpul di auditorium, mahasiswa Kristen, anak saya tunjuk tangan. Mari ke depan, ceritakan apa yang mendasari atau apa yang membuat kamu bisa mencapai nilai yang baik. Singkat cerita, anak saya cuma katakan rahasianya adalah saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jadi bagi saya sederhana sekali. Ternyata minimal buat anak saya, dua-duanya kasih karunia itu tidak meracunin mereka. Yaitu seperti asumsi orang ya. Bahkan merubah atau mentransformasi anak saya, anak kami dari yang biasa-biasa di SMA bisa maksimal. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, orang mulai bertanya, Pak Melki, gembala kan? Ya. Ini anak kecil boleh nggak Holy Communion? Holy Communion atau perjamuan kudus adalah mengingat karya Yesus yang sempurna. Mengingat, memperingati kematian Yesus di kayu salib. Apakah beracun? Enggak. Karena kita selama ini dididik di gereja, saya juga dari lahir orang gereja, bahwa anak-anak tidak boleh. Ya bahkan orang yang punya dosa nggak boleh juga. Ya kalau yang punya dosa nggak boleh, bisa mati, lemah, mati, sakit. Ya semuanya pasti ada yang terjadi dong. Lemah,
sakit dan mati. Ya saya sih belum pernah lihat ya, nggak tahu kalau di mana ada. Dan anak-anak makan Holy Communion kan belum ngerti Pak. Iya, diajarkan. Ini roti Yesus. Mereka cuma bisa berkata roti Yesus. Yang pasti tidak beracun. Dari kecil mereka dibiasakan mengenal bahwa karya Yesus sudah sempurna buat mereka. Dan mereka boleh memperingatinya setiap waktu. Bahkan di rumah dengan orang tua mereka. Nah, dari dua kisah ini, saya nggak melihat, sekali lagi garis bawahi, kasih karunia itu pertama-tama tidak beracun. Yang berikutnya itu merubah, ya, transforming untuk generasi kita. Jadi kita tidak ragu lagi untuk menyampaikan kepada pemuda, remaja, anak-anak. Kalau orang bilang gini, Bapak nggak tahu sih anak-anak muda sekarang. Wah gini. Ya, tinggal jawab aja. Anda tidak tahu Allah saya seperti apa. Apa artinya Kristus menggenapi semua? Menyelesaikan semua dosa masa kini, masa lalu, masa kini, masa depan sepenuhnya. Aman nggak? Aman. Aman. Karena Allah mengerjakan semua akhirnya di dalam kita. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kenapa bisa gitu? Karena kita terima. Tanpa reserve, terima sepenuhnya. Entah kita mau terima, anak-anak kita kan di bawah otoritas kita, masih di rumah misalnya. Ya kita berikan. Tidak ada kabar yang lebih baik daripada kabar pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya buat kita, pasangan kita, anak-anak, cucu-cucu, dan seterusnya. Gak beracun. Kalau saudara berpikir, mana dia ngerti, saudara yakinkan ya, bahwa tidak ada roh junior, tidak ada roh kudus junior, roh kudus bocah gitu nggak ada. Roh Kudus yang sama ada di dalam diri kita, itu sama di dalam anak-anak kita. Dia yang mengerjakan, baik kemauan maupun pekerjaan. Dia yang memeteraikan. Nah itu pendahuluannya ya. Jadi di dalam buku Unmerited Favor bab 11 ini, penulis yaitu Pastor Prince pernah di dalam posisi sebelum mengerti kasih karunia sepenuhnya. Dia menyampaikan dengan keras hukum Taurat, 10 perintah Allah kepada kaum muda yang di bawahnya pada waktu itu. Sementara dia sendiri bertanya-tanya, kebingungan, bergumul dengan hal yang dia sampaikan sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini juga ada di dalam kita sebenarnya. Ya minimal saya lah. Dulu saya di bawah suatu departemen, saya memiliki kepala departemen. Dan saya bertanya, Pak, kalau nggak kudus nggak diangkat, Pak. Iya. Jadi harus kudus. Saya melihat banyak kok di gereja, karena saya tinggal di gereja, hidup di gereja. Nggak kudus-kudus amat, Pak. Oh, pakai kacamata kuda aja, Mel, nggak usah lihat kiri kanan. Saya cuma mendapat nasihat yang begitu. Sementara hati saya sebagai, ya saya sekarang juga masih muda ya. Artinya pada waktu itu, lama sebelum ini, tetap bertanya-tanya. Saya nggak punya jawaban. Ya mungkin itulah yang menjadi keraguan baik yang memberitakan atau yang anak-anak muda
yang ragu ya. Nah, bagaimana? Yang pertama kita akan lihat di dalam bab yang ke-11 ini. Apakah itu yang Tuhan mau, kebingungan itu? Atau kepastian seperti dalam Roma 10 ayat 4. Saya mulai dari situ dulu ya. Bahwa kasih karunia itu benar-benar super abound, tidak terbatas, menggenapi hukum Taurat tanpa susah payah nih, tanpa susah payah. Aman nggak? Gitu ya. Beracun nggak? Atau bisa beracun? Atau bisa tidak aman? Saya bacakan dulu ya, kebenaran karena iman. Ayat 4. Karena Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi semua tuntutan hukum Taurat digenapi oleh Kristus. Entah digenapi oleh Kristus atau diusahakan mau digenapi oleh manusia. Cuman itu pilihannya. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kebenaran hadiah atau yang diperoleh, diperoleh karena hadiah, karena gift, orang yang percaya. Sekarang aman nggak? Sementara hukum Taurat menuntut kasih yang sempurna. Nah, sekarang kita bayangkan anak-anak kita, anak-anak dari anak-anak kita, ya mungkin yang udah punya cucu seperti Ci Evelyn ya, udah besar juga. Aman nggak dikasih perjamuan kudus, diperkenalkan Yesus yang kerjakannya sempurna tadi, mengampuni segala dosa, masa lalu, masa kini, masa depan? Apakah oma-oma akan berhadapan dengan cucunya yang berkata gini, enak dong oma buat dosa? Nah, itu asumsi ya. Saya katakan itu tidak pernah saya dengar dari satu anak pun di GCB. Nggak ada, saya nggak pernah dengar. Tapi kalau asumsi dari pendeta-pendeta atau orang-orang yang berkhotbah menolak kasih karunia yang super abound ini, ya, yang tidak terbatas ini, ya sering dengar. Matius 22 ayat 37. Kita baca aja karena pelan-pelan aja kita lihat ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi ini kasihnya manusia. Kasihilah Tuhan segenap. Jadi syaratnya kalau mau mengasihi Tuhan dari kita harus segenap. 39, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Terutama. Dan 39, hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya sama, selevel, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih Allah, kasih manusia, salib ya. Vertikal, horizontal. Tuntutannya apa? Segenap. Kalau kepada manusia seperti dirimu sendiri. 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi kalau diperes sarinya keluar dua hukum kasih ini. Ya, jadi ini hukum kasih dalam perjanjian lama. Saya memberi judul seperti itu. Ya apa kan gak ada bedanya. Oke. Ya artinya itu yang tertulis kalau hukum Taurat dan kitab para nabi diperes keluar tuntutan ini. Nah pertanyaannya, aman nggak buat manusia? Aman nggak buat anak-anak muda? Apakah ini beban-beban yang disebut oleh firman Tuhan, beban-beban yang membuat letih lesu dan berbeban berat? Nah itu firman Tuhan yang katakan. Membuat frustrasi, nggak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, kurang doa, kurang baca Alkitab, kurang ini, kurang itu. Sementara yang memerintahkan juga kekurangan itu, frustrasi juga, frustrasi, nggak aman. Apalagi
Disuruh mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ya, ngomongnya segampang ya. Saya selalu ingat, kalau saudara punya gaji 10 juta misalnya, terus tetangga saudara baru di PHK, nggak punya gaji, saudara mau nggak kasih 5 juta ke tetangga saudara? Agama lain, nggak kenal gitu. Cuman tahu aja dari satpam misalnya. Nggak, mustahil ya. Jadi sementara kita mau menyampaikan kasih karunia Kristus, suplai kasih yang sempurna. Harusnya aman ya. Yohanes 3 ayat 16 katakan, begitu besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Jadi bukan dikaruniakan hukum Taurat, tetapi diberikan anaknya, Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kamu memiliki hidup yang kekal, saya bilang sama anak saya. Segala dosa kamu sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Saya percaya kepada anak saya? Bukan, saya percaya kepada apa yang Tuhan berikan. Nah, itu kata kuncinya. Masa Tuhan berikan yang termulia di surga, anak tunggal satu-satunya, Yesus, beracun, berside effect, berefek merusak, bisa berefek merusak? Kalau gitu Tuhan payah dong. Ya. Nah, itu sebenarnya kalau mau cerita yang seperti itu hukum Taurat. Hukumnya kudus, benar, adil. Diberikannya melalui Musa, nabi. Efeknya apa? Manusia mati semua. Kenapa? Karena pasti melanggar. Sebenarnya jelas ya, kalau dibagi menjadi dua seperti itu. Ya, jadi ini tentang kasihnya. Coba lihat Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Kita tuh siapa? Ya, baik orang senior, orang yang muda, pemuda, anak muda, remaja, sampai anak kecil. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Siapa? Ya semua. Lebih-lebih karena kita sekarang 9 ya telah dibenarkan oleh darahnya. Justifikasi, dibenarkan. Oleh apa? Oleh darahnya. Masa anak kita nggak boleh mendengar itu? Kamu dibenarkan, dijustified, dikuduskan, dipisahkan dari dosa, dari penyakit, dari kemiskinan, dari kegagalan, dari kerusakan apapun, wabah, bencana, tragedi, dan segala yang buruk di dunia ini. Kamu dipisahkan oleh darah Yesus. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Pasti. Bukan kasih manusia ya yang menghasilkan ini semua. Kasih Tuhan tadi. Jadi mereka harus mendengar. Bukan kasihnya manusia kepada Tuhan, tapi kasihnya Tuhan kepada mereka. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pendamaian. Ya, kita diperdamaikan. Tadi hukum kasih yang diperas, kamu yang harus mengasihi. Anak remaja, anak muda, kamu yang harus mengasihi Yesus. Segenap. Yang ini definisi di dalam perjanjian baru, kasih karunia Allah yang mengasihi kamu. Kamu dikasihi, kamu beloved, kamu dikasihi. Lihat Yesus. Kamu sudah diperdamaikan, kamu tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, oleh Bapa. Inilah yang membangkitkan generasi yang baru, orang percaya.
Ayat 11-nya katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau anak demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, harus kan Pak? Harus saling mengasihi. Kenapa? Supply-nya dari Allah. Dia yang duluan. Baru bisa secure, saudara. Aman. Nah, sekarang kita masuk aja. Jadi, tidak ada ya Roh Kudus yang junior. Aman. Ya, jadi semua orang, anak-anak sekalipun menerima kelimpahan kasih karunia yang superabound, yang tidak terbatas, yang tidak susah payah. Roma 3 ayat 10. Coba baca Mik, Roma 3 ayat 10 sebentar ya. Maaf, 13 ya. Jadi kasih Roma 13 ayat 10 maksudnya. Kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi sekali lagi ya, bagi mereka pun Allah adalah kasih yang menggenapi hukum Taurat. Hidup mereka aman, saudara. Mereka tidak lagi mengejar dosa. Maksudnya gimana? Maksudnya Allah tidak mengejar mereka itu atau fokus kepada dosa. Mereka itu tidak melihat kepada dosa. Ya, kita sudah sering dengar anak-anak muda seperti anak saya waktu SMA, ketika zamannya tawuran, dosen guru BK-nya untuk menasihati dengan keras bahwa di kelas, ayo anak-anak SMA semua tidak boleh tawuran. Sebelumnya kata tawuran itu nggak muncul di pikiran mereka. Tetapi karena disampaikan seolah-olah jangan ya, awas, dikeluarkan dari sekolah kalau tawuran. Teman-temannya bilang ini, tawuran yuk. Nah, lihat ya, kita saudara dan saya sudah melihat kebenaran firman sebenarnya. Jadi hukum Taurat membangkitkan dosa. Tapi kasih karunia justru solusi atau pengharapan atau satu-satunya antidot, obat penawar dari dosa. Bagian terakhir ya, kita lihat Yusuf, kan kita lagi baca buku Unmerited Favor ini. Ya, cerita tentang Yusuf. Yusuf kita tahu belum terakhir ya, di tengah-tengah dia diambil oleh Potifar, dan dia naik dari budak jadi kepala budak. Kemudian istrinya Potifar merayu-rayu dia untuk tidur dengan dia. Kejadian 39 ayat 9 bagian B aja saya baca ya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Orang yang menerima kasih karunia, yang tahu bahwa Tuhan menyertai dia, fokusnya itu adalah Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, tante Potifar ya, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kenapa bisa? Inilah cerita benar. Karena Tuhan, saya tidak sanggup, tapi engkau sanggup. Ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Lari. Ya, karena hatinya secure. Dia bisa lari karena andalannya Tuhan, bukan upaya dirinya. Ya, kalau upaya diri pasti putus asa, pasti kecewa. Saya udah dikecewain, saya dijual, saya didiemin aja sama Tuhan, saya begini, saya begitu. Kalau pikirannya ke diri sendiri. Satu ayat terakhir, 2 Timotius 2 ayat 22. Bagaimana nasihat Paulus kepada Timotius? Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Bisa lari tuh. Nah, buktinya apa? Kejarlah. Nah, larinya ke arah sebaliknya kan?
daripada perzinahan. Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hanya Tuhan andalannya, berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni, bisa lari kepada keadilan, kesetiaan, kasih, dan shalom. Aneh ya. Nah, itulah bagi saya pribadi, sebelum saya tutup dengan satu penutup ini, kita sebagai gembala atau pembawa berita kasih karunia yang radikal memiliki keyakinan, secure, keamanan dari Tuhan tentu saja untuk memberitakan ini tanpa sedikit pun dikurang-kurangin atau dilemahkan, tegas, karena tahu bahwa kasih karunia yang super abound ini satu-satunya jawaban. Baik Rasul Paulus nasihat kepada Timotius, baik Yusuf yang mengalami sendiri di rumah Potifar dengan tante Potifar, ketika Tuhan menyertai, Tuhan hidup di dalam dia, aman. Aman. Ya, bayangkan kalau Yusuf jatuh kepada tante Potifar, dia sampai situ aja, nggak jadi memberi makan seluruh kaumnya orang Israel. Tuhan Yesus memberkati.